Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Erwina Firasa Fitri, NIM 430401901336. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik menyimpulkan dan terminasi dalam konseling. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik summary atau teknik menyimpulkan. Menurut Widiani Triyolanda, membuat ringkasan yaitu teknik menyimpulkan sementara pembahasan dalam konseling sehingga arah pembicaraannya semakin jelas. Tidak hanya untuk memfokuskan pembicaraan pada saat konseling, teknik ini juga berguna untuk mengulas kembali hasil diskusi pada sesi sebelumnya. Karena kan sesi konseling bisa dilakukan beberapa kali ya. Atau teknik ini juga digunakan untuk menutup sesi konseling pada saat itu. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan dari teknik menyimpulkan. Yang pertama, untuk menyatukan berbagai unsur dalam pesan yang disampaikan klien. Maksudnya, sebagai seorang konselor, itu harus bisa menangkap atau memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh klien selama proses konseling, baik secara verbal ataupun nonverbal. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema umum. Sebenarnya hampir sama dengan tujuan pertama, yaitu di mana konselor harus bisa menangkap inti pesan dari klien, dari masalah yang diceritakan klien. Tetapi hal ini baru jelas setelah beberapa pesan dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan klien agar pembahasan selama proses konseling itu tidak kesana kemari. Yang keempat, mencegah langkah yang terburu-buru dalam sesi konseling. Nah, ini maksudnya ketika konselor menyampaikan simpulan dari proses konseling, itu dilihat dulu respon kliennya. Apakah dia menerima atau mengelak? Kalau dia menerima, konselor bisa mengambil langkah lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali sesi konseling. Nah, dengan adanya teknik menyimpulkan ini, dengan konselor menyampaikan kesimpulan selama proses konseling, konselor bisa menilai apakah si klien ini mengalami kemajuan atau tidak. Kesimpulan dalam konseling itu ada dua jenis. Yang pertama kesimpulan bagian dan yang kedua kesimpulan akhir. Kesimpulan bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan dalam sesi konseling yang dianggap penting. Biasanya untuk kesimpulan bagian, pernyataannya didahului dengan kata-kata seperti sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir sesi konseling. Biasanya untuk kesimpulan akhir, pernyataannya didahului dengan kata-kata seperti sebagai kesimpulan akhir dari awal hingga akhir pembicaraan kita, jadi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat kesimpulan. Haryastuti dan Darminto mengemukakan langkah-langkah dalam membuat kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan mengingat serangkaian pesan yang disampaikan oleh klien dengan cara menyatakan kembali dalam hati. Jadi, sebagai seorang konselor harus benar-benar fokus dalam mendengarkan cerita klien. Yang kedua, mengidentifikasi pola, tema, atau unsur ganda melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh klien, baik secara verbal ataupun nonverbal. Kalau verbal kan ucapan. Nah, kalau nonverbal ini pesan-pesan yang disampaikan oleh klien melalui tindakan. Misalnya ketika selama proses konseling, klien melakukan gerakan tertentu secara berulang kali, seperti menggaruk kepala, kemudian membenarkan kacamata. Nah, kita sebagai konselor harus tahu
apa arti dari tindakan tersebut sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Yang ketiga, memilih kata pembuka untuk menyatakan kesimpulan dalam sesi konseling secara tepat dan menyebut klien dengan menggunakan kata Anda atau namanya, sehingga klien lebih merasa dihargai. Yang keempat, gabungkan unsur-unsur pesan yang disampaikan oleh klien, lalu ungkapkan sebagai respon dalam bentuk kesimpulan. Gunakan pilihan kata yang tepat dan selaras agar pernyataan yang disampaikan oleh konselor itu dapat dengan mudah dipahami oleh klien. Yang kelima, memeriksa keefektifan kesimpulan dengan mendengarkan atau mengamati respon klien. Apakah mereka memperkuat atau menyangkal pernyataan yang disampaikan konselor? Materi selanjutnya yaitu teknik terminasi atau pengakhiran. Menurut Supriyo dan Mulawarman, terminasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri sesi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya atau mengakhiri karena proses konseling benar-benar telah selesai. Jenis-jenis terminasi dalam konseling itu ada dua. Yang pertama terminasi langsung dan yang kedua terminasi tidak langsung. Terminasi langsung merupakan teknik mengakhiri sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dalam bentuk verbal. Biasanya untuk terminasi langsung inti kata pengakhiran yang sering digunakan adalah kita akhiri. Nah, seperti itu. Kemudian terminasi tidak langsung merupakan teknik mengakhiri sesi konseling yang dilakukan oleh konselor dalam bentuk nonverbal, misalnya dengan memandang jam dinding atau arloji, menata meja, mengemas buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah terminasi. Supriyo dan Mulawarman mengemukakan beberapa cara yang bisa dilakukan oleh konselor untuk mengakhiri sesi konseling, antara lain sebagai berikut: merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan, membuat kesimpulan, membicarakan tugas-tugas yang hendak dilakukan sebelum pertemuan yang akan datang, dilakukan secara langsung dengan menggunakan kalimat singkat, tegas, dan mengandalkan kaidah bahasa pragmatik. Misalnya, konselor menunjukkan pembatasan waktu konseling yang telah disepakati pada awal pertemuan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video praktek dengan menerapkan teknik menyimpulkan dan terminasi dalam konseling berikut ini. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Ibu. Benar dengan Ibu Kodrun ini? Benar. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Zahra Erwina. Di sini saya yang akan menemani sesi konseling Ibu untuk beberapa waktu ke depan. Gimana, ada yang bisa saya bantu atau jika ada yang ingin diceritakan, silakan Bu. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya mempunyai 2 orang anak. Dan beberapa waktu yang lalu saya kehilangan putra pertama saya. Dia hilang. Dia tenggelam. Saya sudah melakukan segala cara untuk menemukan anak saya. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kabar apapun. Saya terpukul, saya sangat sedih. Saya nggak tahu harus gimana, Bu. Sebelumnya saya turut berduka cita ya Bu atas meninggalnya anak Ibu. Maaf Bu, kalau boleh tahu bagaimana ya kronologi terjadinya sampai bisa anak Ibu tenggelam? Pada waktu itu dia pergi berenang bersama teman-temannya.
sebenarnya dia bisa berenang, namun keadaan sungai pada saat itu sangat deras dan anak saya terbawa arus dan hilang, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa dia masih hidup dan bisa ditemukan. Saya tahu sebagai seorang ibu pasti ini berat banget buat ibu dan tidak mudah untuk mengikhlaskan kepergian anak ibu dalam waktu dekat. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, Bu. Ibu dan keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau boleh saya tahu, Bu, usia anak kedua Ibu berapa tahun ya? Saya masih mempunyai seorang putri, dia baru berusia 10 tahun. Saya minta Ibu tetap tegar demi putri Ibu, karena di usia dia yang masih 10 tahun, dia masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu. Kasihan, Bu, kalau dia harus terus-menerus melihat ibunya sedih. Dia pasti juga sedih, dan dia juga pasti bingung harus seperti apa. Iya, kira-kira saya harus memulai dari mana untuk supaya saya tidak terus berlarut dalam perasaan ini. Apakah Ibu ada solusi atau saran untuk saya supaya saya bisa belajar untuk ikhlas dan rela untuk kepergian anak saya? Memang tidak mudah ya, Bu, untuk kita merelakan, apalagi ini kan anak. Tapi kita coba saja dengan cara terus berdoa untuk dia dan berdoa untuk kebaikan ibu, minta dikuatkan, dan jangan terus-menerus berlarut dalam kesedihan. Ibu bisa mengalihkan, ketika ibu merasa sedih, ibu bisa mengalihkan misalnya dengan bercocok tanam atau kegiatan yang ibu senangi. Kemudian juga bisa bermain bersama putri ibu. Ya, intinya ibu jangan terus-menerus larut dalam kesedihan, Bu. Akan saya coba, Bu. Terima kasih untuk sarannya. Baik, Bu. Yang kuat ya, Bu. Terima kasih, Bu. Dari awal sesi konseling ini saya bisa menyimpulkan bahwa ibu sedang sedih karena kehilangan putra sulungnya yang meninggal secara tiba-tiba, tenggelam saat berenang bersama teman-temannya ya, Bu. Dan ibu beserta keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin, namun jasadnya belum juga ditemukan. Saya minta kepada ibu untuk tetap tegar, untuk tetap kuat demi ibu dan putri kecilnya ya, Bu, agar dia juga tidak bingung. Pasti dia juga sedih, saya yakin itu. Baik, Bu, karena waktu sesi konseling kita sudah habis, seperti yang sudah kita sepakati di awal, maka sesi konseling ini saya akhiri.
Dan mohon maaf apabila selama sesi konseling saya ada salah kata atau kalimat yang menyinggung hati ibu. Semoga ibu dan keluarga terus diberi ketabahan, kesabaran, dan jasad anaknya juga cepat ditemukan. Amin. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Saya sudah merasa sedikit lega dengan berbagi cerita bersama Ibu. Baik Ibu, saya akhiri sesi konseling ini. Apabila Ibu masih butuh konseling dengan saya, Ibu bisa menghubungi biro kami. Terima kasih ya Bu. Iya Bu.